Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikir Alfadani, mahasiswa semester 3 Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Raden Rahmat, Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil review jurnal yang saya lakukan untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini saya memiliki dua jurnal. Jurnal yang pertama yakni dari Sugeng Murdowo dan Kristiawan Nugroho dengan judul Rancang Bangun Sistem Digital Cloud Arsip Proposal dan Tugas Akhir Mahasiswa dengan Metode Adaptive Software Development. Jurnal yang kedua yakni jurnal oleh Wingky Nyunando dan Dewi Nasien yang berjudul Implementasi Agile Dynamic System Development Method berbasis web pada sistem pengkajian. Dari kedua jurnal tersebut saya memiliki hasil review daripada dua jurnal tersebut. Dari sini pertama, metode Adaptive Software Development berdasarkan jurnal dari Sugeng Murdowo dan Kristiawan Nugroho. Saya peroleh pertama pengertian ASD atau Adaptive Software Development. Metode Adaptive Software Development merupakan suatu metode yang termasuk dalam Agile Development Method, yaitu merupakan teknik yang dipergunakan dalam mengembangkan perangkat lunak yang bersifat jangka pendek, yang harus siap dalam menghadapi berbagai penyesuaian. Yang kedua, B. Tahapan proses ASD. ASD memiliki 3 tahapan proses. Yang pertama, tahap speculation, merupakan aktivitas awal dalam ASD untuk penggunaan informasi awal mengenai misi dan tujuan dari klien, batasan-batasan dan kebutuhan dari aplikasi yang akan dikembangkan. Dalam tahapan ini, klien dan pengembang sistem harus menyepakati berbagai hal mengenai kebutuhan pengembang aplikasi. Yang kedua, tahap kolaborasi atau collaboration. Aktivitas ini melibatkan anggota tim pengembang sistem yang harus saling bekerja sama, saling support, menggunakan berbagai keterampilan dalam bekerja sama, dalam menyelesaikan permasalahan, dan saling berkomunikasi dalam mengembangkan aplikasi. Yang ketiga, tahap learning adalah suatu tahapan di mana klien dan tim pembangun yang harus saling berkomunikasi dalam pembelajaran secara bersama mengenai aplikasi yang dikembangkan. Proses komunikasi di mana akan saling memberikan masukan mengenai hasil aplikasi yang kemudian diikuti dengan langkah melakukan introspeksi dan review agar aplikasi yang dihasilkan akan semakin baik. Adaptive Software Development memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan daripada Adaptive Software Development yakni menambah produktivitas tim, yang kedua menambah kualitas software, yang ketiga menambah kepuasan klien, yang keempat menghemat biaya, yang kelima mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Kekurangannya, yang pertama tidak berjalan baik jika komitmen tim kurang, yang kedua tidak cocok dengan skala tim lebih dari 20 orang, yang ketiga waktu rilis dan harga perangkat sulit ditentukan tergantung dari kesulitan pengerjaan. Ini contoh penerapan Adaptive Software Development. Berikut ini adalah contoh penerapan Adaptive Software Development pada jurnal Sugeng Murdowo yang terbit pada tahun 2018. Ada tahapan, uraian, dan ditemukan di mana pada jurnal tersebut. Yang pertama, tahapan permasalahan. Uraiannya, saat ini banyak perguruan tinggi masih melakukan pengarsipan file dengan cara manual. Jadi intinya dari pembahasan di sini adalah pengarsipan file pada suatu instansi lembaga itu dilakukan secara manual. Maka dari permasalahan tersebut diperlukannya membangun sistem. Jadi berdasarkan ini, membangun sistem digital cloud arsip proposal atau tugas akhir mahasiswa itu dengan metode Adaptive Software Development. Dan ini permasalahan ini ditemukan di pendahuluan. Yang kedua, tahap speculation.
Klien dan pengembang sistem harus menyepakati berbagai hal mengenai kebutuhan pengembangan aplikasi yang terdiri dari menu-menu dalam sistem pengolahan data sebagai berikut. Ini menu data mahasiswa. Intinya di sini karena speculation ini adalah tahapan awal ya. Jadi di sini dijelaskan di tahapan itu speculation adalah tahapan awal. Maka tim pengembang, klien dan pengembang itu harus menyepakati menu-menu apa yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut. Ini ditemukan di metodologi penelitian atau hasil pembahasan. Kemudian desain, tahapan desain. Desain sistem informasi menggunakan UML design atau Unified Modeling Language. Yang mana desainnya itu menggunakan apa dia? Ada desain use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada class diagram, perancangan kelas diagram. Ini tentang desainnya ini ditemukan juga di metodologi penelitian atau hasil dan pembahasan. Tahap collaboration ini di jurnal karangan siapa ini? Sugeng Murdowo ini tidak dijelaskan ya. Sudah dijelaskan uraian daripada tahapan collaboration. Biasanya tahap collaboration ini ada di pembahasan dan hasil sama dengan tahapan-tahapan yang lain. Tahapan learning juga tidak dijelaskan. Yang selanjutnya alasan memilih metode. Penelitian ini metode adaptive software development ini dengan tahapan speculation, collaboration, dan learning untuk membangun sebuah sistem digital cloud arsip yang diharapkan membantu perancangan proses digital cloud library bagi tugas akhir mahasiswa. Jadi agar proposal dan juga tugas akhir mahasiswa itu terarsip dengan baik gitu, tidak amburadul lah istilahnya itu. Ini alasan memilih metode ini terdapat pada bagian abstrak. Itu pada jurnal pertama. Itu ada review jurnal yang berkaitan dengan agile method tadi ya, yakni adaptive software development. Yang kedua, metode dynamic system development method. Ini juga termasuk dalam implementasi agile. Ini dari jurnal Winky Nyunando dan Devi Nasian. Itu terdapat pengertian DSDM atau Dynamic System Development Method. Apa itu? Metode yang menyajikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototype yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Tahapan DSDM ada 5 tahapan ya. Tahapan feasibility study, ada business study, ada functional model iteration, ada design and build iteration, ada implementation phase. Ini ada berbagai pengertian daripada 5 tahapan tersebut. Sama halnya dengan ASD, DSDM juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya itu menyajikan kerangka kerja framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, membangun software yang cepat. Yang ketiga, DSDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan atau extreme programming ya, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti DSDM dan praktek yang jalan dengan XP. Yang ke B atau kekurangan DSDM, apa saja kekurangannya? Setiap iterasi bergantung pada prototipe sebelumnya, menentukan scope dari suatu prototipe proyek tidak pernah selesai. Dokumentasi sering kali tidak lengkap karena fokus pada pembuatan prototipe. Yang keempat, isu-isu mengenai sistem backup dan recovery, sistem performance dan sistem security kurang atau tidak diperhatikan dan sering terlupakan. Nah, dari jurnal yang telah saya review, jurnal implementasi agile dynamic system development method itu ya, ini di sini berbasis web pada sistem pengkajian. Maka diperoleh contoh penerapan DSDM, Dynamic System Development Method. Berikut ini adalah contoh penerapan adaptive software development. Adaptive software development lagi ya. Ini salah ketik, mohon maaf. Penerapan Dynamic System Development Method pada jurnal Winky Nyunando. Yang pertama ada tahapan permasalahan.
permasalahan apa yang menyebabkan ini ya, sistem pengajian ini perlu dilakukannya update istilahnya itu, menggunakan berbasis web dengan metode dynamic system development method. Apa permasalahannya? Yakni ini, karyawannya itu masih memiliki kelemahan, yakni pembayaran premi tunis yang dijalankan menggunakan Microsoft Excel. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, pembuatan cek juga masih bersifat manual. Maka dari itu perlu dilakukannya update. Kalau berbasis web, istilahnya itu bisa dilakukan secara online ya, mungkin. Jadi ya, ini permasalahan ini ditemukan di pendahuluan. Tahapan yang kedua, visibility atau kelayakan. Layak tidaknya sistem dinamik ini, dynamic system development method ini di SDM itu, layak tidaknya itu terdapat pada uraian di hasil dan pembahasan ya. Jadi dampak yang akan timbulnya dampak yang terjadi jika sistem lama itu masih terus dipakai. Sistem lamanya itu antara lain apa saja? Ini ada karakteristik sistem, iron sistem informasi lama, use case diagram lama, activity diagram lama, dan ALSA, SW, OT. Maka ini akan menimbulkan risiko jika tidak di update sistem pengajian. Kalau dalam jurnal tersebut ya, sistem pengajiannya jika tidak diupdate maka akan menimbulkan risiko. Maka dari itu layak DSDM ini diimplementasikan pada sistem pengkajian berbasis web tersebut. Tahapan selanjutnya bisnis studi. Ini seiring berkembangnya teknologi, sebuah sistem yang baik juga harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut didasarkan oleh perkembangan teknologinya. Fase ini akan membahas analisis bisnis dan teknologi dari sebuah sistem. Jadi tidak hanya mempermudah karyawan dalam segi pembayaran jadi atau database-nya atau apanya, juga mempermudah dalam segi bisnis, analisis bisnis dan teknologi berdasarkan sistem di SDM itu tadi. Tahapan yang selanjutnya ini fungsional model iteration. Fase ini memiliki tujuan untuk memberikan model fungsional yang terdiri dari kedua prototipe, perangkat lunak yang bekerja, dan model statis. Fase ini menghasilkan pengolahan informasi yang diperoleh dalam penelitian bisnis. Fase ini dapat menghasilkan model fungsional, non-fungsional, time box, plan, dan fungsional model review record. Ketiga, use case diagram baru, activity diagram baru, dan class diagram. Ini merupakan tindak lanjut dari tahapan visibility tadi ya. Selanjutnya design and build iteration. Desain daripada DSDM berbasis web ini pada sistem pengajian yang saya review berdasarkan jurnal ini, jurnal Wikinya Nando. Apa saja desainan dari web tersebut itu. Ketika pertama kali membuka website, maka akan ditemukan halaman awal. Terdapat halaman awal itu berisi tentang profil perusahaan. Kemudian ada halaman login, ada halaman dashboard, ada halaman pengaturan upah, ada halaman pengaturan divisi, ada halaman pengaturan asisten, ada halaman pengaturan karyawan, ada halaman pengaturan premi karyawan, ada halaman pengaturan laporan, ada halaman profil laporan, ada halaman laporan digunakan untuk kasir untuk melihat lalu mencetak laporan yang ada. Ini merupakan desain atau fitur-fitur yang digunakan dalam web. Nah, uraian ini ditemukan di hasil dan pembahasan. Kemudian yang selanjutnya implementation phase. Setelah program telah selesai dibuat, diperlukan rencana implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan pelatihan pengguna sistem baru kepada user. Sumber yang dibutuhkan dan peningkatan kemampuan user dalam menggunakan komputer sekaligus melihat apakah ada bug ataupun error pada sistem agar nantinya dapat ditangani seiring sistem berjalan.
tahap terakhir ya. Maksudnya ini setelah program selesai dibuat. Ada rencana implementasi, rencana pembaharuan atau pembaharuan kepada user jika ditemukan bug atau ditemukan error, istilahnya biar bisa diperbaiki sistem-sistem yang ada itu. Demikian daftar pustaka. Ini ada 2 jurnal yang saya review pada kesempatan kali ini. Jurnal tentang implementasi agile dynamic system development method, juga rancang bangun sistem digital eksploration proposal dan tugas akhir mahasiswa dengan metode adaptive software development. Yang sistem development method tadi berbasis web diimplementasikan pada sistem pengkajian. Demikian, saya Fikar Al-Fadani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.